Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Baik, anak-anak sekalian, pada pembelajaran pendidikan agama Islam hari ini, kita akan melanjutkan bab menuntut ilmu dan mempelajarinya. Kemarin ada 10 keutamaan menuntut ilmu, tetapi baru dibahas sampai poin ke-6. Yang pertama ada menuntut ilmu adalah jalan menuju surga. Lalu yang kedua, ilmu akan meningkatkan derajat seseorang. Yang ketiga, tanda kebaikan agama. Poin keempat, tidak termasuk yang dilaknat Allah. Poin kelima, menuntut ilmu dan mengajarkannya lebih baik dari amalan sunnah. Yang keenam, didoakan Rasulullah SAW semut hingga ikan di lautan. Nah, hari ini kita akan melanjutkan poin ke-7 sampai poin ke-10. Poin ke-7, jalan menuju kebahagiaan. Rasulullah SAW menyampaikan ada 4 keadaan seseorang di dunia. Yang pertama, seseorang yang Allah berikan ilmu dan harta dan dia bertakwa kepada Allah, maka ini adalah keadaan yang terbaik di sisi Allah, yaitu orang yang berilmu dan berharta, bertakwa kepada Allah, yang terbaik di sisi Allah keadaannya. Yang kedua, seseorang yang Allah berikan ilmu namun tidak Allah berikan harta, namun dia berniat jika diberikan harta akan beramal seperti orang yang pertama, maka keadaannya di sisi Allah seperti orang yang pertama. Jadi dia memiliki ilmu, tapi Allah tidak berikan harta, namun ia berniat, ya Allah, jika saya memiliki harta, saya akan bertakwa kepada Allah. Beramal seperti orang pertama, maka keadaannya yang terbaik di sisi Allah. Lalu yang ketiga, seseorang yang Allah berikan harta namun tidak diberikan ilmu. Ia tidak dapat mengatur hartanya dan tidak bertakwa kepada Allah dalam hartanya. Ia adalah orang paling jelek di sisi Allah Ta'ala. Ia diberikan harta namun tidak diberikan ilmu. Jadi dia tidak dapat mengatur hartanya dan tidak bertakwa kepada Allah karena dia tidak memiliki ilmu. Maka ia adalah keadaan paling jelek di sisi Allah Ta'ala. Ada yang keempat, seseorang yang tidak Allah berikan harta dan tidak juga diberikan ilmu, namun ia berniat jika diberikan harta akan berbuat seperti orang ketiga, maka keadaannya di sisi Allah seperti orang ketiga, karena ia tidak memiliki harta dan juga tidak memiliki ilmu. Jika diberikan harta, dia akan tidak bisa mengatur hartanya dan tidak bertakwa kepada Allah. Nah, kebaikan pada orang yang memiliki ilmu meski tidak memiliki harta, dan keburukan ada pada orang yang tidak berilmu walaupun memiliki harta. Poin ke-8, menuntut ilmu termasuk jihad di jalan Allah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memasuki masjid kami ini, Masjid Nabawi, dengan tujuan mempelajari kebaikan atau mengajarkannya, maka ia laksana orang yang berjihad di jalan Allah Ta'ala. Dan barang siapa yang memasukinya dengan tujuan selain itu, maka ia laksana orang yang sedang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Jadi, kalau anak-anak ustazah
memasuki Masjid Nabawi lebih tepatnya dengan tujuan mempelajari ilmu atau mengajarkan ilmu, maka kalian laksana orang yang berjihad di jalan Allah. Tetapi jika tujuannya selain itu, maka seperti orang yang melihat sesuatu yang bukan miliknya. Hadis riwayat Ibnu Hibban. Yang ke-9, mengajarkan ilmu termasuk amal jariah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika seorang manusia meninggal dunia, maka pahala amalnya terputus kecuali 3 hal. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak solih yang mendoakannya. Nah, anak-anak ustazah, di sini ada ilmu yang bermanfaat. Insya Allah ilmu-ilmu yang kita pelajari itu ya ilmu-ilmu yang bermanfaat. Itu termasuk amal jariyah. Pahalanya tidak terputus. Poin terakhir, ahli ilmu lebih baik dari ahli ibadah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya seseorang yang mengajarkan kebaikan akan dimohonkan ampun oleh makhluk yang ada di langit maupun di bumi, hingga ikan yang berada di air. Sesungguhnya keutamaan orang alim atas ahli ibadah seperti keutamaan bulan atas seluruh bintang. Sesungguhnya para ulama itu pewaris para nabi, dan sesungguhnya para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Yang mereka wariskan hanyalah ilmu, dan barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Nah, maksud di sini para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham. Dinar dan juga dirham itu mata uang. Jadi, nabi itu tidak mewariskan harta yang banyak, tetapi mereka mewariskan ilmu kepada kita, seperti hadis-hadis mereka ataupun kisah-kisah yang mereka pada zaman dulu mereka yang kita dapat pelajari sekarang. Kita dapat mengambil pelajaran dari kisah-kisah tersebut, dari hadis-hadis Rasulullah. Nah, barang siapa yang mengambil ilmu itu, maka sungguh ia telah mendapatkan bagian yang paling banyak. Di sini ada sedikit kisah Amir dan juga Umar. Setelah mempelajari keutamaan menuntut ilmu, Amir dan Umar berdiskusi. Amir berkata, "Wah, keutamaan menuntut ilmu banyak sekali ya." Umar pun menjawab, "Iya benar, saya tidak menyangka belajar saja banyak pahalanya. Bahkan kita didoakan oleh semut, ikan, dan malaikat. Belum lagi didoakan Allah oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam." Iya, dari 10 keutamaan yang diajarkan Ustadz, saya paling senang dengan menuntut ilmu adalah jihad. Jadi dari kecil kita sudah bisa ikut berjihad. Umar pun menjawab, "Betul-betul, kita harus semakin bersemangat dalam belajar ilmu, karena ternyata keutamaannya banyak. Insya Allah saya tambah semangat berjihad di jalan Allah." Jahid. Umar pun bertanya, "Lah, kok berjihad, kan kita sedang bahas belajar? Kan tadi menuntut ilmu itu jihad." "Oh iya. Nah, Masya Allah anak-anak Ustazah harap setelah kita membahas 10 keutamaan menuntut ilmu, anak-anak Ustazah jadi semakin rajin, jadi semakin semangat belajarnya ya, karena banyak sekali yang kita dapat dari menuntut ilmu. Hari ini tugasnya mengerjakan halaman 50. Difoto dan kirimkan tugas kepada Ustazah paling lambat jam 14.00. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Saya tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.